万物には全てほころびがある。人間は言うに及ばず、大気にも意志にも時間にだってだ。だから生きているのなら神様だって殺してみせる。 Shiki Ryogi adalah tokoh utama Kara no Kyokai. Dia adalah seorang gadis yang memiliki Mystic Eye of Death Perception, sebuah kemampuan supranatural yang memungkinkan pengguna untuk melihat kematian yang melekat pada segala sesuatu, baik yang hidup maupun yang tak hidup dalam bentuk garis ataupun pola. Karena kemampuannya, dia bergabung dengan agensi Garan no Do, sebuah agensi berbasis kontrak yang dijalankan oleh Toko Aozaki dalam menangani kasus paranormal. Dalam tiering sistem VSB, Ryogi Shiki berada di tier High 6C hingga tier 1A. Kemudian di Fictional Character Wiki, Ryogi Shiki berada di tier 10B hingga 0. Sementara di CSAP, Ryogi Shiki berada di tier 6 hingga tier 1A. Namun sebelum kita bicara tentang seberapa kuat Ryogi Shiki, kita harus paham dulu siapa sebenarnya dirinya. Karena kekuatan Shiki bukan cuma soal kemampuan fisik ataupun supranatural, tapi juga soal konflik internal, warisan keluarga, dan dua jiwa yang bertarung dalam satu tubuh. Ryogi Shiki lahir dalam keluarga Ryogi, sebuah klan tua yang melatih para penerusnya dengan kepribadian ganda demi mencapai kondisi ideal sebagai seorang pembunuh. Dalam tradisi ini, setiap anak dilahirkan untuk memiliki dua sisi, yaitu sisi pria dan wanita, yin dan yang. Namun hanya Shiki yang berhasil mewujudkannya dengan sempurna. Shiki berkepribadian laki-laki adalah sosok yang liar, haus darah, dan impulsif. Sementara Shiki, kepribadian perempuan adalah sosok yang dingin dan agak sopan. Walaupun begitu, keduanya tidak bisa bicara satu sama lain, namun bisa merasakan isi hati masing-masing. Ketika yang satu bangkit, yang lain akan tertidur. Jadi saat kecil, kita panggil Shiki bocil. Shiki bocil diajak oleh ayahnya untuk menemui kakeknya yang sekarat. Di sana, Shiki bocil mendapat ceramah soal pelajaran hidup yang paling kelam dari kakeknya. Kakeknya ngomong gini, manusia hanya bisa membunuh sekali seumur hidup. Setelah itu, kau akan hidup sebagai monster. Yah, walaupun singkat, tapi inilah yang membentuk filosofi Shiki. Ia tidak pernah memandang pembunuhan sebagai sesuatu yang sepele. Ada beban, ada harga, ada juga hasrat. Tapi ketika dorongan dari Shiki semakin besar, Shiki bocil mulai merasakan dirinya tidak lagi memiliki sisi kemanusiaan. Di usianya yang ke-16 tahun, Shiki menjalani hidup sebagai seorang siswi sekolah menengah biasa. Sampai suatu hari, ia menemukan tubuh yang terpisah dengan cairan merah segar. Dan tanpa ia sadari, ia bermain dengan cairan merah itu seperti anak kecil menemukan mainan baru, bahkan dijadiin lipstick. Shiki juga memiliki teman dekat, lebih tepatnya satu-satunya temannya di sekolah, seorang siswa yang bernama Mikia Kokuto. Mikia menjadi titik tolak konflik besar dalam hidup Shiki. Walaupun dekat, Shiki ingin membunuhnya. Hingga pada suatu hari, Shiki mengatur pertemuan dengan Mikia. Shiki ingin menjelaskan bahwa perbedaan antara kedua kepribadian itu dan menyebutkan bahwa akhir-akhir ini keduanya sedang tidak akur. Setelah pertemuan itu, Mikia pun pergi ke rumah Shiki. Dan sebelum dia sampai di rumah Shiki, dia menemukan Shiki berada di depan tubuh tanpa kelapa. Yang dari tubuh itu, cairan merah masih menyembur dari lehernya. Dengan berlumuran cairan merah, Shiki berkata, "Hati-hati Kokuto-kun, firasat buruk dapat membawa kenyataan yang mengerikan." Keesokan harinya setelah kejadian yang menghebohkan itu, Mikia pun diinterogasi oleh polisi terkait insiden tersebut. Tetapi ia bersikeras bahwa ia tidak melihat Shiki di sana dan menolak memberikan informasi lebih lanjut. Bukannya takut, setelah melihat kejadian itu, Mikia malah secara teratur berkemah sampai mager di hutan bambu di luar rumah Shiki dalam upaya untuk mencegah Shiki melakukan pembunuhan lagi. Namun apesnya, setelah beberapa hari, Shiki muncul dengan kimono merah. Lalu ia pun mengeluarkan pisaunya dan mengejar Mikia. Kejar-kejaran berlangsung dari hutan hingga keluar jalan. Setelah mendapatkan Mikia, Shiki pun menjepitnya dengan pisau di tenggorokannya. Ketika Shiki meminta Mikia untuk mengatakan sesuatu, yang bisa dijawab Mikia hanyalah, "Aku tidak ingin mati." Shiki yang mendengar itu tersenyum hangat dan menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Ketika dia mengangkat pisaunya dan bergerak untuk menusuknya, tiba-tiba sosok misterius yang bernama Araya muncul dan menyerang Shiki. Perkelahian singkat antara keduanya pun terjadi.
Tetapi setelah Araya terluka oleh Shiki, Shiki pun pergi menjauh setelah menyadari sesuatu hal, dan Mikia pun kembali mengejarnya. Setelah dia berhasil menangkapnya, Shiki pun mengaku kepada Mikia bahwa Shiki dan Shiki menyukainya. Dengan ini, menjadi satu-satunya hal yang diketahui oleh Shiki selain pembunuhan. Setelah itu, Shiki melarikan diri ke ujung jalan, dan secara sukarela ia melemparkan dirinya di depan mobil yang lewat dalam upaya untuk mendiskon usianya. Namun ternyata Shiki gagal matot. Setelah percobaan mendiskon usia yang gagal, jiwanya terdampar dalam kehampaan absolut, yaitu sebuah ruang sunyi yang bernama kekosongan, tempat antara hidup dan mati di mana waktu seolah membeku. Dari kehampaan inilah kekuatannya yang sejati justru mulai muncul. Mystic Eye of Death Perception lahir. Selama 2 tahun, tubuhnya koma, tapi pikirannya tetap terjaga. Ketika ia akhirnya terbangun, sesuatu telah berubah. Matanya kini melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia melihat garis-garis kematian, retakan tak terlihat di segala hal, baik yang hidup maupun benda mati. Dengan hanya menyayat satu garis, ia bisa membunuh apapun, bukan secara fisik, tetapi secara konseptual. Mata itu pun menjadi sebuah kutukan baginya. Ketika Shiki pertama kali melihat garis-garis kematian itu, ia mencoba mencungkil matanya sendiri. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Toko Aozagi, mentor misteriusnya, bahkan jika matanya hancur, kemampuan itu tidak akan pernah hilang. Setiap malam, arwah penasaran mencoba merasuki tubuhnya, dan pada suatu malam, roh itu berhasil menggunakan mayat untuk menyerangnya. Shiki yang awalnya pasrah, akhirnya teringat pada pengorbanan Shiki, dan dengan dorongan untuk bertahan hidup, ia pun melawan. Dengan matanya, ia membunuh roh itu dan menusuk dirinya sendiri agar roh itu ikut mati bersama tubuhnya. Sejak saat itu, ia menerima tawaran Toko dan mulai berlatih mengendalikan matanya. Shiki resmi menjadi bagian dari Garan Nodo, sebuah kelompok bayangan yang menangani fenomena supernatural. Misi pertama Shiki adalah menghadapi Fujino Asagami, seorang gadis dengan Mystic Eye of Distortion. Fujino selalu merasakan sakit di perutnya akibat dari pelecehan yang dialaminya. Oleh sebab itu, dia mulai membalas dendam dan mencari orang-orang yang telah melecehkan dan menyiksanya. Fujino memiliki kekuatan untuk meremukkan apapun, walaupun terkadang dia terlihat tidak tega dan menutup matanya dengan kedua tangannya saat dia meremukkan korbannya. Hingga akhirnya Shiki melalui agensi ditugaskan untuk membunuh Fujino atas perintah keluarga Fujino. Namun, dalam pertarungan mereka, dengan mengorbankan lengan kirinya, akhirnya Shiki berhasil mengalahkan kekuatan mata Fujino. Di saat terakhir, Fujino yang tidak ingin matoi melepaskan seluruh kemampuannya dan meremukkan segala sesuatu yang ada di area tersebut. Namun hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya dari Shiki. Ya, seperti yang kalian inginkan, Shiki tidak benar-benar membunuh Fujino. Dia membiarkan Fujino hidup setelah menusuk perutnya untuk menyembuhkan sakit yang selama ini dirasakan Fujino. Sebagai gantinya, Toko memberinya lengan prostetik magis, sebuah lengan yang memperkuat tubuhnya dan memperluas area jangkauan Shiki serta dapat menangkap apa yang tak terlihat. Setelah pertarungan melawan Fujino, Shiki mendapatkan misi baru, kali ini lebih misterius dan berbahaya. Serangkaian kasus mendiskon nyawa mengguncang kota. Namun anehnya, semua kejadian itu terjadi di satu tempat, yaitu di gedung Fuzhou. Dan saat malam datang, Shiki memutuskan untuk menyelidiki gedung tersebut sendirian. Di atap, ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. 7 penampakan mengambang di sekeliling sosok hantu perempuan. Sosok itu adalah tubuh kedua dari Kirie Fuzhou, gadis sakit-sakitan yang diberikan tubuh buatan oleh Araya Souren. Ia memanfaatkan tubuh keduanya untuk melakukan kutukan dan mengabadikan penderitaan.
Lalu, apa yang menyebabkan para korban mengambang seperti hantu? Itu karena pikiran bawah sadar mereka yang belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka sudah mati, sehingga terus tertinggal di dunia ini dan membentuk sisa-sisa resonansi di puncak gedung. Setelah kematian korban keempat, Shiki akhirnya menghadang tubuh kedua Kirie di dalam gedung. Tetapi karena belum terbiasa dengan lengan prostetik barunya, Kirie berhasil merebut kendali atas lengan itu dan mencoba menggunakannya untuk menyerang balik. Shiki dengan nekat memotong tangan prostetik tersebut untuk memutus kendali Kirie. Pertarungan berhenti sejenak dan Kirie pun mundur dengan teratur. Shiki pun pergi untuk memperbaiki lengannya. Namun segalanya belum berakhir. Setelah korban ketujuh jatuh, pertarungan penentuan pun terjadi di atap gedung Fuzhou. Shiki menghancurkan sisa-sisa roh korban mendiskon usia satu persatu, hingga akhirnya Kirie sendiri menunjukkan wujud sejatinya. Kirie mencoba mempengaruhi pikiran Shiki, memaksanya untuk mendiskon usia. Tetapi itu adalah sebuah kesalahan besar, karena Shiki berbeda dari manusia biasa. Shiki tidak takut mati, dia bahkan merasa terhubung dengannya. Serangan mental Kirie pun gagal. Dengan lengan prostetik barunya, Shiki menangkap Kirie dari kejauhan. Kirie yang marah mengerahkan segalanya, tetapi Shiki langsung menusukkan pisau ke tubuh duplikat Kirie yang memutus ikatannya dengan tubuh aslinya. Tubuh asli Kirie pun terbangun dari koma dalam kondisi syok. Tapi karena kekuatan Shiki tidak cukup untuk membunuh tubuh aslinya, Kirie masih hidup untuk terakhir kalinya. Dan pada akhirnya, setelah berdiskusi panjang dengan Toko, Kirie pun memutuskan untuk mendiskon usianya sendiri. Jasad Kirie ditemukan pagi harinya di bawah gedung Fuzhou. Ia meninggal di usia 27 tahun. Media hanya menyebutnya sebagai kasus mendiskon usia yang biasa. Tidak ada yang tahu bahwa Kirie adalah dalang dari tragedi itu semua. Lawan ketiga Shiki adalah Ryo Shirazumi, teman lama Mikia yang dulu pernah hilang arah dan kini kembali sebagai sosok yang mengerikan. Awalnya pada tahun 1995, Ryo sempat berusaha memanipulasi Shiki agar percaya bahwa dialah pelaku pembunuhan berantai di masa lalu. Tetapi saat itu segalanya belum jelas, dan Ryo pun menghilang. 4 tahun kemudian, korban bertambah, dan semuanya berakhir dengan brutal. Shiki mulai meragukan dirinya sendiri, sementara Mikia menyelidiki jenis narkoboy baru yang bernama Blood Chip yang dikaitkan dengan para korban. Shiki akhirnya menemukan pelakunya, yaitu Ryo. Kini dia berubah, mengenakan pakaian yang mirip dengan Shiki, dan bahkan sengaja membunuh untuk memancingnya keluar. Mereka bertarung, tapi Shiki belum bisa mengalahkannya. Ryo pun melarikan diri meninggalkan luka pada Shiki. Mikia menyusul ke apartemen Ryo, menemukan obsesi gila Ryo terhadap Shiki. Lalu di pertemuan selanjutnya, Ryo semakin kehilangan kendali. Ia memukul Mikia, mencoba memaksanya untuk meminum blood chip, lalu tusuk mata Mikia sebelum naik kembali ke lantai atas. Segala siksaan yang dilakukan Ryo kepada Mikia meninggalkan luka yang tidak akan pernah bisa sembuh pada Mikia. Tetapi yang menunggunya bukan kehampaan, melainkan Shiki yang berhasil membebaskan diri dari Ryo. Ryo menantangnya untuk pertarungan terakhir. Dengan kekuatan aslinya yang mengerikan, Ryo menghajar Shiki habis-habisan. Tapi di saat terakhir, Shiki bangkit kembali dan dalam satu gerakan cepat, ia pun memisah-misahkan tubuh Ryo dan pertarungan berakhir, Shiki roboh dan Ryo akhirnya mati. Baik Ryo, Kirie maupun Fujino, ternyata mereka hanyalah bidak catur yang digunakan oleh seseorang untuk menguji potensi Shiki. Dia adalah orang yang sebelumnya muncul saat Shiki ingin menghabisi Mikia. Ya, dialah Soren Araya. Soren Araya adalah seorang mantan biksu yang berasal dari agama Buddha Tamil yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Ia menyaksikan kematian yang tak berujung dan ini memberinya tujuan yang aneh untuk menemukan alasan kematian manusia. Dia kemudian memasuki Match Association Clock Tower di London dengan Toko Aozaki dan Cornelius Alba sebagai rekannya. Pada awalnya, Toko dan Araya saling tertarik sebagai rekan senegara, meskipun pada akhirnya jalan yang mereka pilih berbeda. Araya berusaha mencapai Akasa dengan menelusuri Sewer of the Root, yaitu sesuatu yang ada tetapi tidak ada. The Sewer of the Root atau Kangen no Uzu adalah lokasi metafisik yang bertindak sebagai kekuatan yang ada di puncak semua teori di setiap dimensi, serta sumber segala suatu peristiwa atau fenomena di alam semesta. Sewer of the Root juga dikenal sebagai Akashic Record. The Root disebut juga sebagai di luar dunia yang merupakan lawan dari dunia dan sisi sebaliknya. The Root berada di luar waktu. Ia menyimpan dan mengarsipkan segala informasi tentang semua kemungkinan dan peristiwa, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sewer of the Root adalah tempat di mana semua jiwa berasal dan kemana mereka kembali setelah kematian. Dalam Kara no Kyoukai, Sewer of the Root atau Akashic Record adalah nama yang digunakan untuk mengucapkan kekosongan. Meskipun Sewer of the Root adalah sebuah nama, secara otomatis ia tidak dapat dikatakan sama lagi, karena kekosongan adalah ruang kehampaan yang bahkan tidak dapat memiliki nama. Ambisi utama para Meiji adalah mencapai Root,
dan banyak yang memfokuskan eksperimen mereka untuk menemukan jalan menuju ke sana. Tujuan utama Migi tetaplah Root itu sendiri dan kebenaran alam semesta yang dimilikinya. Melihat Root, menyentuhnya, dan kemudian berhasil memahaminya akan sepenuhnya menghapus makna dari tidak mungkin dan dapat memberikan mereka kemampuan spesial yang digambarkan sebagai kemampuan Tuhan. Di beberapa forum diskusi, Sword of the Root berada di tier 1, walaupun ada yang mengkategorikannya di tier 0. Kemudian, pewaris keluarga Ryogi, yaitu Shiki Ryogi yang tergabung dalam organisasi pemburu iblis adalah kasus yang spesial. Shiki Ryogi ditakdirkan untuk dihapus oleh Counter Force sebelum lahir karena memiliki origin dari kekosongan. Namun Ryogi menggunakan metode khusus untuk mencegah hal ini terjadi, yaitu kepribadian ketiganya yang lahir dari tubuh Shiki Ryogi. Kepribadian ketiganya ini dapat dikatakan terhubung langsung dengan Root, dan dia bahkan dapat disebut sebagai Root itu sendiri. Sementara Shiki Ryogi dapat melihat Root dengan Mystic Eye of Death Perception miliknya. Shiki Ryogi dapat masuk lebih dalam lagi, terhubung ke tempat di mana semua sebab dan akibat dimulai serta ketiadaan. Nah, karena itulah Araya secara pribadi tertarik pada keluarga organisasi pemburu iblis ini. Dalam upaya untuk mencapai Akasa, ia melakukan percobaan di sebuah kompleks apartemen di Kayamihama, Kota Mifune. Dia bekerja sama dengan Cornelius yang bertanggung jawab atas sistem di apartemen Ogawa, dan sebagai balasannya, dia akan membantu Cornelius membunuh Touko. Araya menciptakan kompleks apartemen untuk menciptakan siklus di mana para penghuni, yaitu yang disebut sebagai boneka, mengulang hari terakhir mereka sebelum kematian sebagai sarana untuk menemukan akses ke pusaran Root. Tomoe Enjo berhasil lolos dari spiral yang berulang, sesuatu yang tidak diduga oleh Araya. Sebelum Tomoe pergi, Araya diduga menanamkan jejak bawah sadar pada boneka ini agar tertarik pada Shiki. Ia berencana menelusuri kembali jalur Sword of the Root dengan menggunakan Mystic Eye of Death Perception milik Shiki. Untuk melakukannya, Araya berencana mentransplantasikan otaknya ke tubuh Shiki. Lalu pada November 1998, Tomoe membawa Shiki ke apartemennya, di mana dia menduga dirinya telah membunuh kedua orang tuanya. Namun Shiki mengungkapkan sifat sebenarnya dari apartemen tersebut kepada Tomoe dan menunjukkan mayat-mayat asli keluarganya, bahkan mayat Tomoe sendiri. Ketika mereka berada di apartemen asli Tomoe, mereka diserang oleh mayat-mayat yang dihidupkan kembali. Araya bertemu dengan Shiki untuk kedua kalinya. Shiki mengalami kesulitan membaca garis-garis kematian karena sariranya. Araya menaklukkan Shiki dengan memenjarakannya di dalam penghalang yang terisolasi dari angkasa. Ia membiarkan Tomoe melarikan diri karena ia tahu bahwa Tomoe akan segera mati. Ketika Cornelius dipukul KO oleh Touko, Araya pun turun tangan untuk menghadapi Touko. Namun, Touko dapat mengalahkan Araya dengan kucing ether yang dibawa dalam koper. Tetapi Touko segera menyadari bahwa Araya yang dikalahkannya hanyalah sebuah boneka. Touko kemudian dilumpuhkan oleh Araya yang asli ketika Araya mencabut jantungnya dari belakang. Kemudian dia memenggal kelapa Touko dan menyimpan kelapanya dalam toples. Dan dia menyerahkan kelapa Touko kepada Cornelius. Ketika Tomoe memasuki bengkel Araya melalui selokan dan menemukan otak aslinya, Araya mengungkapkan sifat asli Tomoe sebagai boneka. Kemudian Araya mengajak Tomoe untuk bertemu di lantai 10. Saat Tomoe menaiki lift untuk menghadapi Araya, ia menegaskan tekadnya untuk membunuh Araya demi dirinya dan kematian orang tuanya. Ia menyerang Araya secara langsung, tetapi Araya menggunakan bonded field-nya untuk menghentikannya. Anggota tubuh Tomoe pun perlahan terkoyak, dan saat ia berhasil menusuk dada Araya, ia akhirnya terbunuh oleh kekuatan Araya yang memerintahkan tubuh Tomoe untuk lenyap.
Namun di saat yang bersamaan, Araya juga mengetahui bahwa Alba telah meninggal saat ia bertemu dengan Touko yang asli. Kemudian, Araya pun menemui Touko. Saat Touko memberikan pertolongan pertama untuk Mikaya, Araya bertanya kepada Touko apakah dia ingin melanjutkan pertarungan. Kemudian Touko menertawakan Araya karena kesalahannya memenjarakan Shiki di dalam penghalang yang terisolasi. Sebetulnya, apa yang terjadi pada Shiki? Nah, pada episode ini diperlihatkan bahwa Shiki yang terjebak sepertinya telah terhubung dengan Sword of the Root atau mungkin Void Shiki atau Ryogi Shiki, di mana segala informasi, kejadian di masa lalu, masa depan, dan semuanya diproyeksikan. Bahkan di adegan ini, Void Shiki yang berada di masa depan dapat menyadari kehadiran Shiki. Karena hal ini juga lah, Araya merasakan kesakitan karena apartemen Ogawa yang digunakan untuk menjebak Shiki terhubung ke tubuhnya. Tomoe yang sebelum meninggal membawa katana Shiki, yaitu Kanesada Kuji. Sebuah katana milik klan Ryogi yang berusia 500 tahun. Karena usianya yang sudah tua, katana ini memiliki tingkat misteri yang tinggi dan memungkinkannya untuk dapat dengan mudah menghancurkan penghalang dan medan terikat. Tidak lama setelah itu, Shiki pun muncul dari dalam lift. Araya yang melihat Shiki sempat kaget karena Shiki tampak telah sembuh dari luka-luka sebelumnya yang mungkin dia telah disembuhkan oleh Void Shiki. Araya tampak menyadari bahwa yang dihadapannya tidak hanya Shiki, tapi juga Void Shiki. Dia pun memanggil nama Ryogi Shiki, dan sekilas wujud Shiki, terutama matanya yang berada dalam mode Mystic Eye berubah menjadi coklat dengan tatapan kosong. Walaupun hanya sekilas, tapi itu sudah cukup menegaskan bahwa Void Shiki berperan penting dalam pertarungan ini. Setelah itu Shiki dengan mode Mystic Eye-nya kembali dengan pedang Kanesada Kuji, pertarungan pun dimulai. Dalam pertempuran ini, Araya menyadari bahwa Shiki tidak menggunakan potensi sepenuhnya saat melawan Fujino. Araya yang menyadari tidak dapat mengalahkan Shiki akhirnya melompat dari apartemen. Kemudian cara terakhirnya untuk mengalahkan Shiki adalah mencoba untuk menghancurkannya dengan meruntuhkan komplek apartemen itu. Walaupun begitu, Shiki akhirnya dapat mengalahkan Araya dengan melompat keluar dari gedung dan menancapkan Kanesada Kuji tepat di dada Araya. Pada chapter 8, Mikia yang berjalan di bawah salju bertemu dengan Shiki. Namun wujud Shiki ini agak berbeda dengan Shiki sebelumnya. Ya, kita sedang menyaksikan kemunculan dari Void Shiki, atau yang juga dipanggil dengan nama Ryogi Shiki. Void Shiki pun mengatakan, "Aku bukanlah kepribadian yang diciptakan oleh otakku, melainkan kepribadian yang berasal dari tubuhku sendiri." Pada akhirnya, Shiki dan Shiki adalah pertukaran kepribadian yang terjadi di dalam sosok Root yang disebut Shiki Ryogi. Meskipun mereka adalah kepribadian yang berbeda, pada akhirnya mereka adalah kebaikan dan kejahatan yang ada di dalam Shiki Ryogi. Aku adalah asal mula semua itu dan sekaligus penyelesaiannya. Jika bukan karena aku, dua kepribadian yang bertentangan itu tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Aku adalah sifat sejati dari Shiki Ryogi, dan aku adalah hakikat yang tak pernah menampakkan wajah. Sebagai tubuh fisik semata, aku tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Jadi, seharusnya aku sudah membusuk sejak lama. Namun keluarga Ryogi mengalirkan kecerdasan ke dalam diriku yang merupakan sebuah wadah kosong. Untuk menjadikan Shiki Ryogi sebagai manusia yang maha kuasa, mereka mencoba menyisipkan berbagai kepribadian ke dalam diriku. Begitulah caranya aku tercipta sebagai arketipe. Dan setelah itu, karena aku membutuhkan tempat bertahan terhadap segala sesuatu, aku menciptakan Shiki dan Shiki sendiri. Shiki dan Shiki, yin dan yang, baik dan yang jahat. Asal mula diriku adalah kekosongan. Dengan kata lain, aku telah kosong sejak awal. Ketidaksadaran manusia tidak akan pernah mentoleransi noda yang mengancam untuk menghapus keberadaan masyarakat mereka. Tubuhku ini adalah salah satu noda itu. Secara normal, aku tidak akan pernah terlahir dan tidak akan pernah terbangun, karena kekosongan adalah ketiadaan.
Makhluk hidup seperti aku yang muncul langsung dari kekosongan tidak seharusnya pernah ada. Bahkan kecerdasanku pun merupakan kekosongan. Takdirku adalah menjalani hidup tanpa pernah merasakan dunia luar. Namun tampaknya keluarga Ryogi memiliki kemampuan untuk memanfaatkan hal itu dan mereka membangkitkanku. Dan ketika mereka memperlihatkan dunia luar kepadaku tanpa kehendakku, aku merasa itu terlalu merepotkan. Dan kuputuskan untuk membiarkan Shiki menangani semuanya sejak saat itu. Segala yang terjadi di dunia luar begitu mudah ditebak untukku. Semuanya terlalu membosankan. Setiap manusia memiliki kepribadian yang tinggal dalam tubuh fisik. Namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar menyadari diri mereka sendiri. Untuk menjadi diri yang dapat diandalkan, kecerdasan yang lahir dari aktivitas otak berkembang menjadi kepribadian, yang kemudian mengendalikan tubuh fisik. Pada titik itu, kepribadian yang melekat pada tubuh kehilangan seluruh tujuannya, meskipun otak hanyalah bagian dari tubuh. Kecerdasan menganggapnya sebagai entitas istimewa karena ia berasal dari sana. Kepribadian yang berasal dari kecerdasan tidak tahu apa-apa tentang tubuh yang menciptakannya, dan malah mempercayai bahwa ia lahir dari kecerdasan itu sendiri. Satu-satunya perbedaan dalam kasusku adalah bahwa urutannya terbalik. Aku hanya bisa berbicara karena aku memiliki Shiki sebagai kepribadian. Tanpa Shiki, aku bahkan tidak mampu memahami kata-kata karena aku tak lebih dari tubuh fisik. Aku seperti mesin yang tak terpasang oleh kabel, dan tanpa perangkat lunak Shiki, aku hanyalah kotak kosong. Sebuah wadah yang hanya bisa memandang ke dalam menuju kematian. Para penyihir mengatakan bahwa aku terhubung ke root. Namun itu tidak berarti apa-apa bagiku, karena asal-usul diriku adalah kekosongan. Jadi, Shiki yang memiliki tubuh dari kekosongan bisa melihat kematian. Shiki terbaring koma, tak mampu melihat dunia luar, dan dipaksa untuk terus-menerus menatap kekosongan, yang sebetulnya yang ditetap olehnya adalah diriku. Ia belajar seperti apa rasanya kematian. Kau tahu, selama waktu itu, Shiki melayang di suatu tempat yang disebut Spiral of Origin. Itulah mengapa Shiki bisa membunuh segala sesuatu tanpa kecuali. Mata istimewanya yang mampu mengintip Spiral of Origin, sebuah mikrokosmos dunia. Namun, aku sendiri bisa menyelam lebih dalam lagi. Bahkan, bisa jadi akulah spiral itu. Tempat di mana segala sebab berputar, tempat di mana segalanya disediakan, dan karena itu tidak ada apa-apa di sana. Itulah jati diriku yang sejati. Kami hanya terhubung, namun aku adalah bagian darinya. Bukankah itu membuat kami satu dan sama? Itulah sebabnya aku mampu melakukan apapun. Aku bisa menyusun ulang hukum materi, hingga ke tingkat terkecil yang tak terlihat, atau bahkan mengurai asal mula planet ini dan mengubah jalannya evolusi. Aku tidak sedang membentuk ulang dunia yang ada, melainkan menghancurkan dunia lama dalam genggamanku dengan dunia yang baru. Tapi tak ada gunanya melakukan semua itu. Itu hanya sama seperti mimpi tentang sesuatu. Itulah sebabnya aku bermimpi untuk tidak melihat apa-apa, tidak memikirkan apapun, bahkan tidak bermimpi. Namun tampaknya Shiki dan aku bermimpi hal yang berbeda. Shiki tidak ingin sendirian. Menurutmu, bukankah mimpi adalah hal yang membosankan? Karena aku hanyalah tubuh fisik, meskipun tak ada artinya, aku harus mengikuti mimpinya. Shiki akan melihat keluar, sementara aku terus menatap ke dalam, seperti yang selalu kami lakukan. Tubuh Shiki Ryogi terhubung ke Origin, dan itu sangat membosankan dan sangat sia-sia bagiku, hingga aku memilih untuk menutup mataku. Dan karena itulah satu-satunya hal yang bisa kuharapkan. Tak ada yang berubah sejak dulu. Aku seharusnya terus tertidur selamanya. Saat hari itu tiba, ketika tubuh ini hancur menjadi ketiadaan, aku berharap aku tak menyadari bahwa mimpinya telah berakhir. Karena pada akhirnya, dorongan untuk membunuh itu berasal dari diriku. Dan itu berarti bukan keinginan Shiki untuk membunuh. Jika ada seorang pembunuh yang haus darah, maka jelas itu adalah aku yang menginginkan kematianmu. Nah, selain menjelaskan, Void Shiki juga ingin memberi Mikia hadiah, yaitu mengabulkan keinginan Mikia. Namun, Mikia tidak memiliki keinginan apa-apa. Kemudian, Void Shiki tampak ingin menyembuhkan cedera-cedera yang ada di tubuh Mikia, namun Mikia tidak merespon. Hal ini mengisyaratkan bahwa Mikia benar-benar tidak memiliki keinginan apapun, karena ia telah bahagia dengan apa yang ada padanya saat ini. Void Shiki menyatakan bahwa dirinya mungkin adalah spiral itu sendiri, tempat di mana segalanya berputar, dan karena segalanya ada, maka tak ada yang benar-benar ada. Ini mempertegas bahwa ia tidak hanya menyadari dunia, tapi melampaui batas realitas dan menjadi bagian dari asal-muasal semesta. Void Shiki juga terasa seperti menolak realitas karena dunia luar terlalu membosankan dan bisa ditebak olehnya. Ia hanya ingin tidur selamanya, tidak ingin merasakan apa-apa, tidak ingin berpikir, bahkan tidak ingin bermimpi. Apa yang dibahas dalam epilog ini seperti perenungan metafisik tentang identitas, kehampaan, dan makna eksistensi. Void Shiki adalah entitas yang sadar bahwa ia adalah kekosongan.
Dan dari kekosongan itu, ia mampu memahami segalanya, bahkan mengontrol hukum realitas. Namun pada puncaknya, justru karena ia bisa memahami segalanya, hidup menjadi terlalu membosankan untuknya. Dan satu-satunya hal yang berarti adalah mimpi kecil manusia, yaitu tidak ingin sendirian.